Semakin sering Syahrini mengungkapkan keinginan untuk segera menikah, semakin rapat ia menutupi siapa calon pendamping hidupnya nanti. Nggak mau cerita itu rahasia. Pokoknya aku happy. Emang ditemenin terus, tapi nggak mau diceritain. Biarkan itu menjadi ranah pribadi aku. Aku nggak pernah mau kan menceritakan hal-hal yang itulah pokoknya. Nanti pada harinya saja ya. Doanya Rani lahiran sehat. Aku cepet sebagai pendamping hidupnya. Sepekan pasca wafatnya wartawan senior Hans Miller Banurea, keluarga besar menggelar tahlilan. Seperti apa kiprah almarhum di balik kesuksesan seorang bintang? Inilah sebuah pemandangan yang tak biasa ketika Syahrini menimang salah satu bayi kembar, anak kandung dari Rani, adik sekaligus manajer Syahrini. Teh ngadep sini dong teh, cium teh. Matanya abu-abu, hidungnya mancung bule. Gak apa-apa, gue bisa. Coba. Dad, gue gini. Gak mau dia. Dederaku, aderaku. Ini mirip dia ini ya. Tuh. Teh ngadep sini dong. Kebersamaan Princess Syahrini dengan si kembar buah hati Rani yang lahir secara operasi sesar, mau tak mau membuat hasrat Syahrini untuk segera menikah dan mendapatkan momongan tak terbendung lagi. pasti dong mas. Kan usiaku tidak remaja lagi. Tapi masih 17 tahun kan tahun ini. Selalu 17 tahun jiwanya. Jadi ketika melihat orang hamil, melahirkan, kepengen. Insya Allah mas doain ya. Kelahiran sang jabang bayi meleset dari perkiraan dokter. Alhasil, Syahrini pun tak bisa mendampingi detik demi detik proses persalinan sang adik tercinta. Pasalnya, pada saat yang sama, Syahrini masih berada di Eropa, menghabiskan masa-masa liburan sekaligus penggarapan syuting video klip bagi lagu barunya. Syahrini pun tampak tak bisa menutupi kekecewaannya. Kita WhatsAppan, aku 2 jam lagi lahir, aku shock kaget. Terus aku telepon Rani, kenapa jadi begini, kata dokter Ivan tanggal 5 kan. Terus akhirannya lahiran juga 2 jam sebelum aku lahir. Sedih pasti, aku lagi kerja lagi break syuting, ini jadi kekonsentrasi. Terus begitu lahiran diposting anaknya, aduh ganteng sekali, terima kasih dok ya. Lucu sekali. Ya, Syahrini adalah satu dari segelintir selebritis tanah air yang gemar pelesiran ke benua asing khususnya Eropa. Berikut ini parade keceriaan Syahrini di beberapa tempat di Eropa. Hello, Cappadocia. Finally my dream come true. Yeah. Menikmati suasana Ibiza. Tuh lihat. Hai, good night world. Selamat pagi Indonesia. Kecuk, kiss from Monaco. Momen pelesiran Syahrini ke sejumlah kota besar dan berkelas di Eropa juga digunakan Syahrini untuk merayakan ulang tahunnya di luar negeri. Tak hanya mendapat perayaan spesial dengan balon udara, Syahrini juga mendapat kejutan dari rekan-rekan terdekatnya di hotel. Especially for me, from Cappadocia. Aku mau naik dulu ya, bye-bye. Ini balonnya private sekali yang naik aku. You got me sipping on something can't compare to.
Di balik rentetan kegembiraan dapat keliling Eropa, Syahrini tak bisa menutupi kegelisahannya yang hingga kini seakan masih jauh dari mengucap janji suci pernikahan. Pasalnya, semakin sering Syahrini mengungkapkan keinginan untuk segera menikah, semakin rapat ia menutupi siapa calon pendamping hidupnya nanti. Nggak mau cerita itu rahasia. Pokoknya aku happy. Emang ditemenin terus, tapi nggak mau diceritain. Biarkan itu menjadi ranah pribadi aku nggak pernah mau kan menceritakan hal-hal yang itulah pokoknya. Nanti pada harinya saja ya. Doanya Rani lahiran sehat, aku cepat menikah. Syahrini kembali utarakan keinginannya untuk dapat menikah di tahun ini. Semakin sering Syahrini ungkapkan keinginannya menikah, teka-teki seputar calon suaminya masih diliputi misteri. Sementara itu, kabar mengejutkan muncul dari Baim Wong dan Ikke Nurjanah. Keduanya terlibat kemesraan di panggung musik dahsyat. Pada saat bersamaan, Baim dikabarkan tengah dekat dengan Dara asal Malaysia setelah putus dari Pika Priscilla. Benarkah Ikke Nurjanah menjadi akhir dari pencarian jodoh Baim Wong? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bowman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Pesona Baim Wong sukses memikat pedangdut senior Ikke Nurjanah. Di panggung musik dahsyat, mantan istri Aldi Bragi ini mengumbar kemesraan bersama Baim di saat keduanya berduet menyanyikan lagu tentang rasa yang diubah menjadi alunan dangdut yang syahdu. Ikke Nurjanah sendiri sepertinya termasuk kriteria wanita idaman Baim Wong. Baim nyanyi buat aku. Dapatkah selamanya? Mungkin karena dia orangnya cuek ya, maksudnya Baim yang gak jaim gitu, gimana ya, Baim yang gak jaim gitu. Prinsipnya aku mungkin kalau terlihat feminim atau apa, memang secara physically aku gitu, cuman dalam pergaulan saya lebih cenderung asik-asik aja gitu. Saya juga tipikal yang ngoboy-ngoboy aja gitu. Bisa dipercaya, bisa dibimbing. Ya masih kita maunya juga yang cantik. Seiman tentunya. Pasca bercerai dari Aldi Bragi pada bulan April 2007 silam, Ikke Nurjanah masih setia dengan kesendirian. Kini, setelah 8 tahun hidup tanpa pendamping, Ikke mulai ancang-ancang untuk segera mendapat suami. Kedekatan dengan Baim Wong yang masih berstatus jejaka pun disinyalir sebagai upaya Ikke mencari jodoh. Dan menurut aku, Baim banyak banget deh yang mau cewek cakep-cakep yang masih bujang, yang masih seru gitu ya menurut aku. Tapi karena aku bilang, karena dia orangnya asik, rasanya sih mungkin cewek-cewek juga ngantri lah sama Baim ya. Udah pasti harus bisa dibilang faktor lah, udahlah, emang udah saatnya lah, udah saatnya nikah saya. Kedekatan janda dan perjaka ini pun sontak menjadi pusat perbincangan. Bagaimana tidak, kemesraan Baim dan Ikke baru-baru ini terjadi dalam rentang waktu nyaris berdekatan dengan mencuatnya hubungan istimewa Baim dengan Dara jelita asal Malaysia bernama Elvira. Demi dapat mencuri perhatian Baim, Elvira yang pernah mendampingi Baim di pernikahan sahabat dekatnya Raffi Ahmad disebut-sebut rela mengubah penampilannya menjadi lebih tertutup. Yang itu kan sebenarnya juga saya udah bilang kalau emang gak ada apa-apa, tapi dimasukinnya juga berita kan lain ya, saya juga bingung. Ya kita bicaranya berapa tahun yang lalu untuk taruh, tapi dibicarakan seperti saya baru taruh, jadi atau enggak masih taruh, jadi kan semuanya semuanya salah lah. Kalau saya bilang, saya juga baca sama dia beritanya juga sebelah saya ada Elvira juga, saya ketawa-ketawa gitu loh. Baim sendiri bahkan rela menyempatkan diri ke Malaysia untuk dapat bertemu Elvira dan mengucapkan selamat ulang tahun pada Elvira. Menariknya, sebelum Elvira menjalin kemesraan dengan Baim, dalam waktu nyaris berbarengan, Baim sudah menjalin hubungan serius dengan Dara jelita Pika Priscilla.
Selamat ulang tahun buat Elvira Loy. Semoga panjang umur, baik rezeki, sayang sama orang tua, sayang sama semua fansnya, karena ini acaranya juga meriah sekali. Sama cantik, dan baik, semua yang baik-baik ya. Oh, kerja. Saya syuting di Malaysia. Syuting di Malaysia ketemu sama dia.